Meskipun Bapak Ibu tidak punya sertifikat GP, tapi kalau sudah melaksanakan ini yang reflektif, berarti sudah tertanam pada diri Bapak Ibu satu nilai guru bergerak. Apa? Reflektif, selalu introspeksi, selalu bercermin, ingin mengetahui kemampuan diri, ingin mengetahui mana yang sudah bagus, ingin mengetahui mana yang masih perlu ditingkatkan. Reflektif. Guru yang selalu reflektif, Bapak Ibu, tidak akan merasa sombong, tidak akan merasa tinggi hati, dia akan selalu rendah hati, ya, dia akan selalu santun. Ini reflektif, nilai reflektif, ya. Coba ini semua kita sudah punya potensi itu, ya. Semua tinggal mengulinakan, tinggal apa? Tinggal menggunakan, ya, selalu apa? Reflektif, tidak sombong, tidak tinggi hati. Gampangnya cara orang melete. Jadi guru penggerak nggak ada yang melete. Kalau ada guru penggerak melete, ada ilmu yang nggak nyambung. Ada ilmu yang nggak nyambung kalau ada guru penggerak masih melete. Jadi gimana ya? Nanti kalau lulus, ya. Nah, Bapak Ibu, ayo kita berasa seperti guru penggerak, maka harus reflektif, tidak melete, tidak tinggi. Oke? Nah, nilai yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak adalah mandiri. Mandiri, meskipun Bapak Ibu tidak punya sertifikat GP, tapi kalau Bapak Ibu sudah mandiri, itu berarti sudah tertanam nilai pada diri Bapak Ibu. Mandiri itu gimana? Tidak melakukan orang lain, tidak perlu dilele-lele, ya, tidak perlu diingat-ingatkan, tidak perlu ditagih-tagih. Wayai ngumpulin jurnal, wayai WRTP, WRTP, wayai dalam kelas, tidak perlu diingat. Tapi itu namanya mandiri. Meskipun Bapak Ibu tidak punya sertifikat GP, tapi kalau sudah menanamkan ini, Bapak Ibu berasa guru bergerak, bahkan lebih dari guru bergerak yang sebenarnya. Mandiri, ya. Yang ketiga, inovatif. Bapak Ibu selalu punya pembaruan. Muridku tajak piye yo ben seneng, muridku tajak nyapa yo ben fokus, muridku tajak nyapa yo ben semangat. Inovatif, ya, inovatif. Selalu punya kreativitas, selalu punya inovasi untuk melayani kebutuhan murid. Ya, ini nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru. Guru penggerak harus punya nilai itu, ya. Kalau Bapak Ibu sudah memiliki nilai itu meskipun tidak punya sertifikat GP, maka sejatinya Bapak Ibu sudah guru penggerak. Selalu ini gak monoton, ya, gitu ya, ya. Mulang sistem pernafasan manusia, ya sekali-sekali apa ya, nyebul balon. Sudah dijelaskan mulai hidup, mulai gitu. Jadi ada inovatif, ada kreativitas, ya. Guru penggerak selalu inovatif, ya. Yang keempat, kolaboratif. Guru penggerak harus bisa berkolaborasi dengan temannya. Guru penggerak nggak boleh diem sendiri. Guru penggerak itu malah harus mendorong kolaboratif, nggak boleh dewi, harus selalu berkolaborasi dengan teman-teman. Karena ini, ya, nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah harus berkolaborasi, bukan kompetisi loh, ya, bukan kompetisi, kolaborasi. Artinya selalu kerjasama dengan teman-teman untuk mewujudkan suatu tujuan. Ya, meskipun Bapak Ibu bukan guru penggerak, tapi kalau sudah bisa berkolaborasi, itu berarti sudah tertanam nilai guru penggerak. Itulah yang dimaksud guru penggerak yang sejatinya kolaboratif. Ayo sekarang ditingkatkan, ya. Ini kita butuh banget ini kolaboratif ini, ya, untuk membawa sekolah kita yang besar, kapal besar yang beramaskan untuk ini, nggak bisa sendiri-sendiri. Sendiri malah guling, malah bocor di pakan hiu, ya. Harus kolaborasi bersama-sama membawa kapal yang
besar itu untuk bisa berlaku di suatu tujuan. Ya, kolaborasi. Yang kelima, berpihak pada murid. Apapun yang dilakukan oleh guru, gurunya adalah demi kepentingan terbaik murid. Ini guru ya. Bapak Ibu selalu diajak kegiatan ini. Bisa lihat Mas Balutin, Mbak Lina, ya, Mbak Rosiana. Kita kok anggaran kegiatan ini mewah itu ya, kita ya. Harus ini harus bertanam. Dan yang sasaran kan beda-beda, betul kan? Mas Abi, ketika membuka Adobe, bukan ini yang saya sampaikan. Ketika buka buku Ida, bukan ini yang saya sampaikan. 4 kali saya mendampingi teman-teman, yang saya sampaikan selalu beda. Maksud saya apa? Biar dirikan punya semua. Biar dirikan punya semua. Orang juga punya semua. Kita punya semua. Artinya kita, Bapak Ibu yang hanya sebagai audit, objek dari diseminasi ini nggak kalah dengan guru-guruan yang sebenarnya. Nanti ya, ilmunya gitu. Nah tuh ya, semangat ya. Semangat apa? Reflektif, mandiri, inovatif, kolaboratif. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, hanya itu mungkin Pak Naim. Jadi ini serius, ikuti ya, untuk menambah pemahaman Bapak Ibu, pengetahuan. Setelah paham, setelah tahu dan paham, ayo bersama-sama secara kolaboratif menerapkan di sebuah kita. Nanti ya, terima kasih, selamat berdiseminasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara berikutnya yakni doa yang akan disampaikan oleh Bapak M. Nur Bahrudin. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa dhilli sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biha min jami'il ahwali wal afat. Wa ta'khirana biha jami'al hajat, wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha ila a'la darajat, wa tuballighuna biha salawati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Inna wasaqil qarib mujib da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah, wa afiyatan fil jasadi wa sihhatan fil badani wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najatan min nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li mashayikhina wa li mu'allimina wa liman haqqan 'alaina wa liman 'abada wa ahsana ilaina wa li kaffatil muslimin ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Demikian Bapak Ibu acara pembukaan diseminasi budaya positif. Saya sebagai pemandu acara, apabila ada khilaf mohon maaf sebesar-besarnya. Acara selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Akrobun Naim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Riono selaku Kepala SMP Negeri 1 Borno,
Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Borno. Terlebih dahulu marilah kita memuji syukur atas segala rahmat dan nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir di sini. Bapak Ibu bisa hadir di sini dalam rangka membantu saya untuk menyelesaikan rangkaian kegiatan yang harus saya jalani. Selanjutnya sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, saya sambil duduk saja karena nyambi sekaligus operator, mau nyari operator tak kuat bayar ini. Jadi sekaligus saya laksanakan sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, kami ucapkan banyak terima kasih di sela-sela kesibukan panjenengan masih menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan ini. Saya tidak bisa memberikan balasan apapun kepada Bapak Ibu kecuali ucapan terima kasih teriring doa. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu lakukan dicatat sebagai amalan yang baik, amalan yang soleh, dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja Bapak Ibu, sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Triono bahwa pada hari ini giliran saya menyampaikan atau diseminasi budaya positif yang tentunya bagi Bapak Ibu bukan hal yang asing ketika kita berbicara terkait dengan budaya positif. Sering kita mendengar kata-kata itu di budaya positif, di mana hal ini merupakan salah satu yang kita pelajari di program Guru Penggerak yang saat ini harus saya sampaikan ke panjenengan semuanya. Sebelum kita masuk ke materi budaya positif, Bapak Ibu, ini ada gambar dengan dua pertanyaan. Yang pertama, gambar apakah yang Anda lihat pada gambar di samping? Gambar apa Bapak Ibu? Bunga. Gambar apa Amin? Bunga. Terus di pertanyaan yang kedua, bisakah Anda menemukan gambar manusia? Jika bisa, ada berapa? Nenek orang. Tidak kelihatan. 3. Tes mata. Lah isomasi berarti melipat cek normal. Tinggi. Yang mana? Di balik layar. Buri ini layar berarti. Beli. Oh tak kata. Pak Amin, berapa Pak Amin? Enggak ada. Kalau lihatnya ke sini masih ada. Sangat jelas ya. Lanjut ya. Ada berapa? Lihat sekarang. Ketika sudah ada lingkarannya, ya. Bisa ada 2. Ada 2 muka atau kepala. Kepala ya, bukan kepala ya. Kepala manusia. Ini kan tadi lihatnya cari awalnya keren kepala manusia. Ini menunjukkan bahwa sesuatu itu kadang bisa dilihat oleh orang, kita tidak bisa melihat. Ya. Ada kalanya kita mengetahui sesuatu, orang lain tidak mengetahui sesuatu. Seperti ini contohnya. Cukup. Bisa lanjut Bapak Ibu ya. Sebelum kita lanjutkan, kita perlu ada kesepakatan dulu Bapak Ibu. Di forum ini perlu kita sepakati. Yang pertama, ini tadi saya sempat membuat, karena manusia itu punya perasaan, maka di forum ini kita harus saling menghargai. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mengikuti kegiatan dengan senang dan bahagia. Semangat ya. Ada yang nggak senang?
ada. Nah, Kalau sarapannya tambah seneng dong. pamit dia dulu. Tanpa kesepakatan itu pamit dia dulu. Apalagi sepakat sehingga tidak boleh sedih. Orang lain ada seperti apapun yang terjadi kita tetap harus bahagia. Mumet ya istirahat, yang penting bahagia. Dua, perlu ditambah atau cukup dua saja? Cukup dua, oke terima kasih. Tambah nomor. Tidak boleh hadirkan waktu mendengarkan. Itu sudah masuk di poin pertama. Kalau tidak benar tidak bahagia, berarti boleh pakai HP, tapi harus bijak dalam menggunakan HP. Cukup? Cukup ya? Oke, kita lanjutkan. Saya susul. Bapak Ibu, ketika kita berbicara budaya positif, maka ada 6 konsep utama. Nah, 6 konsep utama ini yang akan kita bicarakan pada hari. Kita santai saja. Kalau ada sesuatu sampaikan. Yang penting kita buka dulu hati kita, pikiran kita. Kita saling memberikan, kita saling menerima. Ibaratnya gelas, kita buka gelasnya baru kita tuang airnya. Jangan sampai gelas masih ada tutupnya kita tuang, maka tidak akan masuk. Sayyidina Ali mengatakan, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zaman. Sebagaimana disampaikan juga oleh Ki Hajar Dewantara bahwa kita mendidik harus sesuai dengan apa Pak Doni? Kodrat zaman. Sesuai dengan kodrat. Pak Doni kan sedang kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi konsep utama pada budaya positif yang akan kita bicarakan yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua motivasi perilaku manusia. Berikutnya kebutuhan dasar kebutuhan dasar manusia. Posisi kontrol, restitusi, segitiga, restitusi dan keyakinan kelas. Jadi 6 konsep utama ini yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah disiplin positif. Sebelum kita berbicara lebih jauh terkait dengan disiplin positif, Bapak Ibu pasti sudah bukan sesuatu yang asing ketika kita berbicara dengan kata disiplin. Apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika ada kata disiplin? Ketika ada kata disiplin, apa yang tegas, keras, jahat, tertib, apalagi tunduk, disiplin. Kesannya ketika kita berbicara tentang disiplin seakan-akan sesuatu yang kencang. Apalagi ketika kita melihat kesan yang ada di masyarakat ataupun di mana yang selama ini kita yakini kedisiplinannya itu suatu lembaga itu di TNI, Polri ya. Kita melihat TNI itu berdisiplin, disiplin apa pas, tepat waktunya. Setiap melakukan sesuatu tidak akan ada hal lain, itu disiplin. Terkait dengan disiplin Bapak Ibu, dalam budaya kita memang makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sehingga kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena tadi disampaikan keras, kaku, sehingga ketika seperti itu nanti akan menimbulkan ketidaknyamanan. Itu terkait dengan disiplin. Lah, terus disiplin positif, apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Kita mencoba untuk mengaplikasikan suatu model pembelajaran yang berpihak pada murid, sebagaimana salah satu nilai dari yang harus kita miliki. Tadi saya sampaikan, kita mendidik anak sesuai dengan zamannya. Kita tidak bisa menyamakan anak-anak saat ini dengan anak-anak ketika kita masih kecil.
Itu jauh sebelumnya sudah disampaikan oleh Sayyidina Ali bahwa didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Yang artinya mau tidak mau, siap tidak siap, maka kita tetap harus mengikuti. Masih sering kita mendengarkan cah saiki ora kaya cah piye. Cah saiki nek diulang gak gelem ngomong, kepiye meneng kabeh. Kita kadang-kadang masih menyamakan diri anak-anak sekarang dengan diri kita. Kita masih berharap anak-anak kita, murid-murid kita bersikap seperti kita dulu ketika menjadi murid. Hal itu bisa diketahui dari kalimat-kalimat yang keluar dari Bapak Ibu atau dari mulut kita. Sering cacat kiloan ya, cacat kira koyo dia belas dia nanti lah orang gurunya belum buka buku, nanti orang gurunya menang nggak ada sesuatu minta. Nah ini berarti pola pikir kita masih sama seperti menyamakan anak-anak sekarang dengan dulu. Padahal kita paham bahwa anak saat ini dengan kita dulu itu jauh berbeda. Dulu belum ada HP, kita nggak pernah tergoda oleh HP. Bahkan TV saja dulu masih jarang ada yang punya. Sekarang TV itu jarang yang dipakai. Zaman saya kecil dulu mau lihat TV harus antri di rumah tetangga, ngenteni suwi, gak setel ngenteni nomor bawah. Cakep, ngerti malam minggu acaranya HP di bareng ngaji dari maghrib sampai isya ngaji, dari isya antri nomor wong sing TV. Itu dulu zaman saya masih kecil. Nah dengan saya cilik wis di TV kabeh. Dulu seperti itu. Terus berkembangnya zaman, semua rumah ada TV-nya. Orang enak sing ndelok TV ning tanggane. TV. Berkembangnya zaman lagi tidak hanya tiap rumah ada TV, tiap kamar ada TV-nya. Setiap kamar ada TV-nya. Zaman berkembang lagi, sekarang ada HP. HP mulai dari HP tulis-tulis sampai sekarang HP Android, smartphone, semua orang pegang HP. Di dalam HP kita bisa melihat apapun yang ada, termasuk TV. Sehingga ketika dulu TV kita lihat bareng-bareng, sekarang TV kita enggak. Informasi apapun bisa kita lihat dari HP. Sehingga yang dulu tiap rumah ada TV, bahkan tiap kamar ada TV, sekarang sudah tidak dipakai lagi. Jarang yang nonton TV, nontonnya mesti HP. Artinya apa? Zaman berubah, kita juga harus ikut berubah. Karena perubahan itu tidak mungkin bisa dihindari. Segala sesuatu itu pasti berubah. Tidak ada yang tidak berubah. Hanya perubahan itu sendiri yang tidak berubah. Semua hal pasti berubah. Hanya kata perubahan itu yang tidak berubah. Makanya kita sebagai guru, kita juga harus memahami perubahan-perubahan yang ada. Kita harus mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi. Disiplin positif Bapak Ibu. Disiplin positif merupakan suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Ketika kita berbicara tentang disiplin positif, maka kita berupaya untuk menghilangkan bahwa kata disiplin itu adalah sesuatu yang kaku, yang keras. Berikutnya, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, sehingga harapannya munculkan motivasi yang ada di dalam dirinya. Sehingga ketika muncul motivasi internal, kalau kita memberikan sesuatu, mengajarkan atau menanamkan disiplin itu lebih pada dari luar, seperti peraturan-peraturan yang ada, harus begini, itu kesannya akan
Tapi kalau peraturan itu nanti akan kita rubah, muncul dari kesadaran diri, maka akan hilang kesan bahwa disiplin itu adalah kaku. Berikutnya, disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Jadi kita munculkan dari dalamnya. Jadi anak memahami bahwa disiplin itu penting, disiplin itu perlu, muncul dari dalam dirinya, bukan karena dipaksa. Kamu harus begini, harus begini, harus begini, dalam rangka menanamkan disiplin, tidak seperti itu. Atau ujian dan hukuman. Kalau dulu kita mengenal yang namanya reward dan punishment, reward dan punishment, ada sisi positif, tapi tidak. Di luar itu juga ada negatifnya. Reward itu akan berdampak positif jika itu dilakukan di saat yang tepat. Tapi adanya reward juga akan menghancurkan anak, bahkan orang tua. Sehingga ketika diberikan reward, kadang-kadang anak nggak enak rewardnya, nggak enak dia mau melakoni. Nah itu akan jadi racun jika kita memberikan reward yang tidak pada tempatnya. Nggak dilem, nggak dilem. Cakep pinter ya, serogam sinau. Nggak dikono yung mau sinau sing sergap. Kau nek sinau sing sergap tak kari sangu sing akeh. Nah suatu saat sangunya rasa akeh, akhirnya ya nggak sergap sinaunya malah dikei. Kenapa begitu? Karena munculnya motivasi itu dari luar, bukan dari dalam diri. Ya, sebelum saya lanjutkan ke motivasi, Bapak Ibu, nah, kita sedikit mengingat kembali terkait dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kita mengajar, kita mendidik anak saat ini tidak lepas dari 6 dimensi ini. Profil pelajar Pancasila. Semua sudah apa? Ada yang belum apa? Apa ya? Apalagi kita kan sering nyanyikan profil pelajar Pancasila. Pak Amin masih hafal lagunya? Apa lagi? Nyanyi, coba nyanyi bareng ya. Soalnya saya juga hafal. Kalau 6 profil dimensi profil pelajar Pancasila saya hafal, tapi nyanyinya juga bisa kok. Oke, berusaha bisa. Penyanyi. Oke, coba kita nyanyikan bareng-bareng ya. Mulai aja, duduk saja. Coba 1, 2, 3. Anak mulia berkepentingan tukar, gotong royong mandiri, kreatif dan kenal aktivis. Terima kasih Bapak Ibu. Ternyata benar-benar ya, saya tidak bisa. Tidak bisa. 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia mesti. Makanya kita selalu berkarakter. Yang kedua, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar titis dan kreatif. Tidak perlu dijelaskan, Bapak Ibu sudah memahami semua. Dan perubahan paradigma, Bapak Ibu, cara pandang kita. Ya kita kembali ya, setelah tadi berbicara terkait disiplin, saya kembali ke depan dulu. Ada suatu perubahan paradigma belajar antara orang-orang terdahulu dengan orang-orang sekarang. Kalau pola belajar yang dulu dan sekarang, yang pertama adalah berorientasi pada guru, itu orang zaman dulu. Jadi guru
yang sekarang berorientasi pada siswa. Jadi siswanya yang aktif. Guru itu membersamai. Guru itu menjadi fasilitator bagi murid. Kemudian siswa sebagai objek belajar. Model lama. Untuk yang baru, siswa sebagai subjek belajar, jadi pelaku. Guru rasa kakek ngomong. Kalau dulu kan kebanyakan ceramah, guru ini ngomong, sampai ada kata-kata, wong diulang entek kapur. Zaman dia, jauh mengenai spidol, entek kapur. Kenapa begitu? Karena memang guru sebagai subjek, murid sebagai objek. Kalau mbah-mbah dulu kan gitu. Nah, pengen pinter ibaratnya timbo itu golek sumur. Jadi kita hidup di sumur itu ya bagus ketika zamannya. Tapi kalau sekarang seakan-akan kurang pas ibarat itu. Sumur kan banyunya akeh. Kita bawa timbo cuma berapa? Berarti yang kita dapatkan tidak bisa semua. Ya sesuai dengan kemampuan ada timbo. Saat ini siswa sebagai subjek, artinya siswa sebagai subjek dalam belajar, mereka dibolehkan atau diharapkan bisa berkembang semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin guru hanya mengantarkan saja, membersamai anak, menjadi fasilitator bagi anak. Butuhnya itu belajar seperti apa? Anak punya potensi seperti apa? Bakat minatnya seperti apa? Dan di situ kita sebagai guru diharuskan bisa membersamai, bisa mengarahkan anak-anak agar maksimal dalam belajarnya. Kemudian proses pembelajaran terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Itu zaman old. Zaman now-nya proses pembelajaran terjadi di mana saja. Dulu sekolah, menunggu kelas, berdoa, diam, menunggu guru, diulang, menang, berkono. Kalau sekarang tidak terbatas hanya di dalam kelas dan tidak terbatas di jam pelajaran saja. Mau di luar kelas boleh, kapan waktunya boleh, apalagi guru BK sewaktu-waktu membersamai anak. Barisa jam 9 bunyi kadang-kadang di BK sama anak-anak, mereka butuh curhat, butuh bimbingan. Di situ salah satu bukti bahwa zaman dulu dan sekarang berbeda. Dan yang terakhir adalah tujuan utama mendidik beratkan pada penguasaan materi pelajaran. Itu zaman dulu. Untuk zaman-zaman sekarang, zaman Gen Z, generasi Z, tujuan utama pembelajaran adalah pada pembentukan tingkah laku yang lebih luas. Diutamakan karakternya, kembali ke profil belajar Pancasila. Fokusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kantor. Lanjut di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya adalah 3 motivasi perilaku manusia. Kita melakukan sesuatu itu ada motivasi. Apa motivasi? Anak-anak pun demikian. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau rumah. Motivasi manusia. Contohnya dengan tadi berangkat jam berapa? 6:30. Ada yang jam 6 berangkat? Belum sarapan. Ketika jaringan 6:30 berangkat, jam 6 berangkat, itu tujuannya apa? Agar tepat waktu, menghindari ketidaknyamanan, menghindari dibully sama temannya. Ada yang tidak betah di rumah karena rumah domain ibu cuci wae.
itu kita. Ya. Termasuk pada anak didik kita. Anak didik kita itu sebelum jam 7 pasti sudah masuk gerbang. Kalau itu tadi dengan kita yang punya alasan seperti itu berangkat sebelum jam 7. Ketika anak-anak kita berangkat sebelum jam 7, pernah nggak dengan berpikir kira-kira anak seperti itu karena apa? Tanggung jawab, disiplin. Apalagi takut pintunya ditutup, takut dimarahi Pak, takut dimarahi, takut masuk catatan, tidak nyaman di rumah, apa nyaman di rumah, gak nyaman. Sehingga perilaku manusia, baik orang dewasa maupun anak-anak, ada 3 alasan ini. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sehingga perbuatan atau kegiatan itu dilakukan bukan karena muncul dari kesadaran diri, tapi lebih menghindari ketidaknyamanan, termasuk takut kena hukuman, takut kena omelan. Artinya muncul motivasi, tapi motivasi yang dari luar atau eksternal. Kemudian ada juga yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku tak budal sini sudah, kok bentilem karo kepala sekolah. Aku sudah sini sudah serogem, kok jadi guru teladan. Teladan. Nah itu juga merupakan motivasi yang dari luar. Seperti yang saya sampaikan, suatu motivasi yang muncul dari luar itu tidak akan bisa awet. Ya ketika itu toh, apalagi yang karena ujian, apalagi yang karena ribet. Nek kepolone yo bener isu, nek gak nek kepolone apa krungu. Kepala sekolah sesuk rapat dinas ning Bojonegoro. Kepolone gak teko, bukan jam-jam songo wae. Nah itu terjadi karena motivasi eksternal, berangkatnya pagi sebelum jam 7 terjadi karena motivasi eksternal. Itu kalau motivasinya muncul dari dalam diri. Yang ketiga, ribuan berani. Siapa dia? Lanjut yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang ketiga. Yang ketiga motivasi dari internal. Artinya segala sesuatu yang dilakukan itu muncul bukan karena takut dimarahi, bukan karena pengen dapat imbalan, tapi karena memang adanya suatu kesadaran diri. Aku tak budal sing sudah karena ini merupakan suatu tanggung jawab. Tadi disampaikan Pak Teo, ada salah satu nilai yang harus dimiliki oleh guru adalah mandiri. Orang usah tadi dikandani. Wayahe kumpulno jurnal tiap Sabtu. Ini bukan karena pemerintah dobrak-dobrak. Bukan karena dobrak-dobrak. Ayo Bapak Ibu. Ketika sudah diberikan tugas sebagai guru piket, sudah tahu jadwal piketnya apa, orang usah tunggu di sekedar mengingatkan harus Senin. Tugasnya guru piket ini kan. Ini ketika kita masih berpatokan pada itu berarti masih motivasi yang muncul itu karena dari luar. Nah kita harapannya bisa memunculkan itu. Nah ke anak-anak juga. Bagaimana agar kita bisa memunculkan rasa itu dari anak-anak kita, bahwa belajar itu adalah kebutuhan kita. Saya butuh belajar, bukan saya terpaksa belajar karena ada tugas.
Sehingga ketika motivasi internalnya muncul, maka dengan sendirinya akan senang dengan apa yang kita berikan. Jadi kita diharapkan bisa memunculkan atau mendorong anak-anak agar motivasi internalnya muncul. Ketika motivasi internalnya muncul, maka dorongan atau hal-hal yang positif, karakter positif itu otomatis akan muncul. Nah, ini tugas berat kita. Tapi seberat apapun jika itu kita lakukan bersama-sama, maka akan bisa kita capai. Bapak Ibu, yang berikutnya, yang pertama adalah disiplin positif. Konsep utama yang saya sampaikan tadi, yang pertama disiplin positif, kemudian yang kedua motivasi perilaku manusia, sebagaimana tadi. Yang berikutnya adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, ini dulu kita mengenal yang namanya peraturan sekolah. Sama atau tidak Bapak Ibu? Peraturan dengan keyakinan. Beda. Bedanya apa? Peraturan sekolah, ada keyakinan sekolah. Apa beda peraturan dengan keyakinan? Peraturan dibuat oleh sekolah, ya sekolah. Peraturan dibuat oleh sekolah, Keyakinan dibuat bersama-sama. keyakinan dibuat bersama-sama. Oke. Ketika kita berbicara terkait dengan peraturan, maka akan ada sesuatu yang muncul di benak kita. Tadi disampaikan dua ini. Peraturan dibuat sekolah, kalau keyakinan dibuat kita, dibuat bersama-sama. Memang ketika kita berbicara aturan, peraturan pasti yang muncul seperti yang kita bicarakan tadi, seperti disiplin. Akan terkesan kaku. Peraturan yang pertama, siswa harus datang sebelum jam 7. Ketika itu kalimat itu muncul dalam bentuk peraturan, maka akan muncul kesan yang kaku. Berbeda jika kalimat itu muncul dari kesadaran mereka. Kita di kelas, anak-anak kita buat keyakinan kelas. Salah satunya adalah semua siswa saling menghargai. Kalau keyakinan itu muncul, maka mereka akan menyadari bahwa ini yang membuat saya, maka saya harus mengikuti. Muncul dari luar. Tapi kalau peraturan itu lebih ke arah dari luar, sehingga munculnya adalah paksaan, merasa terpaksa. Benar, mereka mengikuti, tapi mereka merasa terpaksa. Banyak lebih ya betul, banyak diulang ya bermono, seakan-akan, tapi pikiran kemana-mana karena mereka tidak memiliki kesadaran dari dalam dirinya. Berbeda dengan keadaan keyakinan. Keyakinan sekolah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Sehingga kalau ada keyakinan muncul satu kesepakatan, dan kesepakatan itu dijalankan secara bersama-sama. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Namanya keyakinan sekolah, ya diterapkan dalam sekolah. Apa hal-hal yang menjadi suatu keyakinan? Jadi guru mengajak murid untuk membuat suatu keyakinan. Yang keyakinan itu nanti dituangkan dalam bentuk tulisan sehingga menjadi suatu kesepakatan. Yang dimana kesepakatan itu bisa atau harus dijalankan secara bersama-sama. Salah satu implementasi budaya positif, budaya positif yang kita bicarakan tadi, mulai dari disiplin dan seterusnya. Keyakinan kelas atau sekolah bisa diawali dengan membuat rumusan peraturan sekolah menjadi keyakinan kelas. Kemudian berdiskusi mengenai peraturan sekolah, dan pada akhirnya
menyepakati keyakinan kelas. Ketika sudah menjadi suatu keyakinan, maka keyakinan itu jadikan suatu kesepakatan. Salah satu contohnya adalah membiasakan 5 es ditambah tomat, atau biasa kita sebut dengan es tomat. Apa es tomat? Senyum, salam, sapa, sopan, santun, ditambah dengan tolong, maaf, dan terima kasih. Kita biasakan anak-anak kita dengan kata itu. Kalau meminta sesuatu atau menyuruh temannya, jangan dibiasakan dengan suatu kalimat perintah, tapi dibiasakan dengan diawali dengan kata tolong. Sehingga ketika kita terbiasa dengan minta tolong, maka kesan bahwa adanya suatu keras atau kaku itu akan terhindarkan. Terbiasa tolong ambilkan buku saya. Beda dengan ambilkan buku saya dengan tolong ambilkan buku saya. Terus maaf, jangan berat kita meminta maaf kalau kita menyadari bahwa kita melakukan suatu kesalahan. Kata maaf dibiasakan, tolong, maaf, dan terima kasih. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Untuk bisa menjadi orang yang tahu berterima kasih harus dilatih. Ada lagunya Pak. Ada lagunya. Gimana? Yang diparingi kudu matur nuwun. Terus Yang luput kudu nyuwun pangapunten. yang luput kudu nyuwun pangapunten. Maaf berarti. Aku bilang kono. Terus Yang punten nyuwun tulung, yang liwat derek wageng diarani sopan santun. iya, terima kasih, luar biasa. Bu Emi mungkin bisa dicoba biar semuanya mendengar. Saya soalnya belum bisa nyanyi seperti itu. Monggo Bu Emi, itu ada di sini. Jadi ini salah satu implementasi dari budaya positif, diantaranya adalah itu. Bu Emi coba dinyanyikan, Bu. Aku yang pengen ngomong itu. Sangatnya kepenak. Kita bersama-sama ya. Sampai tepuk tangan Bapak Ibu, nggih. Tepung munggah tunggu. Yen diparingi matur nuwun. Yen luput kudu nyuwun pangapunten. Yen luput nyuwun tulung, yen liwat derek langkung diarani sopan santun. Ulangi sekali lagi Bu Emi. Diulangi sekali lagi. Sekali aja. Aku gak apa-apa, apa enggak? Monggo. Oke, terima kasih Bu Ibu. Bapak Ibu, nek urusan nyanyi-nyanyi iso. Nek nari iso. Nari apa orang? Maksudnya itu bukan nari orang. Bapak Ibu, saya teringat kembali tadi kesepakatan kita harus senang dan bahagia. Alhamdulillah Bu Emi sudah membantu kita untuk senang dan bahagia. Tapi sepertinya senangnya belum maksimal. Gak ada sebentar. Orang nyai. Bapak Ibu, supaya kita bisa meningkatkan imun kita senang dan bahagianya bertambah. Mohon untuk berdiri sebentar saja. Kita berdiri sambil berhadapan. Cuma 30 detik saja, nggak sampai 1 menit. Berhadapan Bapak Ibu. Ya. Ya apa? Aduh, nilai. Kalau tidak apa-apa. Cuma berhadapan, saya tidak minta apapun. Saya hanya kepingin kita betul-betul pagi ini senang dan bahagia sebagaimana kesepakatan. Sudah. Budi tidak usah nari, kita tidak untuk nari, tapi hanya memunculkan rasa senang dan bahagia saja.
cara pandang wajah temannya. Kemudian nggak usah lama. Satu pandang, yang kedua cukup tersenyum. Senyum selama 30 detik saja sambil melihat anaknya. Coba. Grogi sepertinya, gitu. Silakan, ya, saya hitung selama 30 detik. Dimulai dari sekarang. Senyum, senyum, senyum. 1, 2, 3. Tambah 25, 26, 27, 30. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sepertinya Bu Titi gak kuat memandang Pak Budin. Sampai salah tingkah deh. Cukup senyum 30 detik saja. Sepertinya sudah memunculkan hidup guru agama. Bapak Ibu, kita lanjutkan sesuai lebih cepat lebih baik ya. 1 jam. Berikutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa 5 kebutuhan dasar manusia? Bertahan hidup. Bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Setiap manusia pasti punya kebutuhan. Secara umum, kebutuhan dasar manusia dikelompokkan menjadi 5. Baik kita maupun anak-anak kita. Oleh karenanya, ketika ada anak-anak kita dalam kutip, jika kita katakan anak itu nakal, anak itu bermasalah, pasti ada salah satu atau lebih kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Apa penjelasannya? Yang pertama ada berkaitan dengan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan hidup, kebutuhan bertahan hidup. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kalau orang Jawa katakan sandang, pangan, dan apa? Sandang, pangan, dan papan. Ini wajib terpenuhi. Ketika ini tidak terpenuhi, maka kecenderungan akan terjadi hal yang bisa dikatakan dengan anak-anak kita. Kadang-kadang ada yang berangkat sekolah belum sarapan. Belum sarapan, belum 2 kali. Kadang-kadang kita melihat anak diam di kelas. Ada anak yang diam di kelas, atau bahkan kadang-kadang ada yang berani ngambil makanan di kantin. Pernah mengalami seperti itu? Dulu pernah ada. Hampir setiap hari anak itu mengambil makanan tidak mau bayar. Sampai sekarang masih ada. Nah, ketika kita sekilas melihat perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Kalau kita melihat dari segi hukum, dari kacamata hukum, apapun alasannya itu adalah salah. Tidak ada yang membenarkan bahwa mengambil makanan yang bukan haknya adalah hal yang salah dan dosa. Tapi ketika kita melihat dari sisi yang lain, maka kita juga harus bisa memahami. Kita harus tahu ketika ada anak kita seperti itu, kenapa kok begitu? Pernah terjadi, ternyata ada anak yang seperti itu jarang sarapan dan tidak punya uang saku, sehingga itu terjadi karena dia dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya berupa bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan diterima
love and belonging, pengen disayang, pengen diterima. Ya Pak Amin ya. Pengen, tidak ada orang yang pengen dibenci ya. Pengen disayang dan diterima dimanapun. Diterima kebutuhan, jadi disayang dan diterima itu salah satu kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang ketiga adalah kesenangan, fun. Kadang-kadang anak-anak kita itu merasa senang kalau melakukan sesuatu, meskipun sesuatu itu dianggap orang lain menjengkelkan atau salah. Contoh, beberapa tahun yang lalu, ketika ada seseorang murid kita makanan, suka ngambil, makanya kalau makanan itu tiba-tiba datang colok. Itu terjadi kenapa? Karena dia merasa senang ya, kegiatan itu, bukan karena dia butuh makanan, enggak. Dia senang ketika melakukan sesuatu dan ada temannya yang bereaksi. Pernah terjadi dulu. Jadi yang ada konten gowo bisa dijahit. Jadi dalam rangka dia melakukan. Berikutnya adalah penguasaan. Secara umum manusia itu pengen bebas, pengen menguasai, pengen diakui. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan dan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Pengen ngatur-ngatur, makanya kadang-kadang ada anak kita yang suka ngatur. Butuh ini, butuh ini, butuh ini. Negara ini mau. Nah itu dalam rangka memenuhi kebutuhan berupa penguasa. Senangan mana? Double. Kebebasan. Saya ulangi ya. Kasih sayang, penguasaan, kemudian kebebasan. Itu tadi ya. Penguasaan, kebebasan. Pada dasarnya manusia itu tidak mau terikat, nggak mau diatur-atur, pengen bebas akar-akar diri. Mau tukang ini kalau mau, negara karepmu mau. Nah itu secara umum manusia seperti itu. Tapi kita juga harus memahami bahwa kebebasan kita itu juga terbatas. Apa yang membatasi kebebasan kita? Kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kita bebas melakukan apapun, tapi kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Contohnya, kita punya alat musik baru misalnya, neng omah, disetel, mau buat tengah wengi, nok omah dewi, listrik dewi, alat-alatnya dewi, boleh nggak? Boleh omah dewi. Tapi kita juga harus memahami bahwa kita bebas melakukan itu, tapi kebebasan kita dibatasi oleh orang lain. Artinya kalau kita memahami itu, maka kita tidak boleh. Bisa suaranya tidak keluar, tidak mungkin. Sehingga 5 kebutuhan dasar manusia itu, jika ada satu saja atau lebih tidak terpenuhi, maka memungkinkan terjadinya suatu hal yang tidak diharapkan, termasuk di anak-anak kita. Contoh Budiana, guru wali kelas 8 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya bernama Rehan. Beberapa anak telah mengeluhkan Rehan yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Budiana, apa yang Anda akan lakukan? Apa? Kira-kira yang Anda lakukan apa? Seandainya menghadapi anak seperti dia, pemanggilnya, tanya masalahnya apa? Apa Pak Min? Diidentifikasi. Terus Terus ada kira-kira apa alasan Rehan melakukan hal ini? Karena jahil. Kalau kembali ke tadi yang kita bicarakan 5 kebutuhan dasar manusia, kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin Rehan penuhi? Bisa berbahan hidup.
bisa kesenangan, bisa penguasaan. Seandainya dia itu tidak kekurangan makanan, dia punya uang, punya makanan sendiri, tapi melakukan itu berarti nggak masuk ke kalau apa bertahan hidup nggak masuk. Berarti dia lebih cenderung ke penguasaan, pengen menguasai itu, pengen menunjukkan bahwa saya punya power, saya bisa menguasai anak, bisa perintah, bisa melakukan apapun. Bapak Ibu, berikutnya adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol. Kita bisa mengenal kita itu bisa ada di posisi mana ya sebagai guru. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, seserahnya hukum. Ngerti anak tidak sesuai seragam, sini, besok 50 kali. Awas tak sesuk terlambat kene. Ini. Ini contohnya penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. Contohnya dia, misalnya boleh masalah politik. Guru merendah serendah-rendahnya. Apa yang dilakukan bapak ibumu, kesakno bapak ibumu di sini kalau kepala sekolah. Lah, ketika kita mengungkapkan itu pada anak-anak, bisa jadi mereka akan merasa bersalah. Ya Allah, gara-gara saya. Lah, sehingga itu akan memendam rasa anak menjadi rendah diri juga bisa. Kemudian guru sebagai teman, saking akrabe guru dianggap contohnya dewi. Contohnya, tolong ayo dilakukan ini demi saya, demi Pak Guru, demi Guru, ayo coba. Nah ini sebagai guru sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau. Nah sebagai pemantau ini selalu mengingatkan, kalau ini, kok ini, nah seperti ini, kamu seperti ini. Kalau kamu melakukan ini maka akan seperti ini. Nah ini guru sebagai pemantau. Dan yang ketiga adalah, yang terakhir, yang kelima adalah guru sebagai manajer. Kalau sebagai manajer itu apa? Iya. Di awal ketika kita melakukan suatu kesepakatan bersama, keyakinan yang menjadi kesepakatan, guru akan membawa anak kepada kesepakatan. Jadi kita mengatur anak. Emosi anak itu kita arahkan agar kita selalu mengarah pada kesepakatan yang ada. Dari 5-5-nya ini, kira-kira yang paling cocok dilakukan dulu, posisi kontrol mana yang paling cocok untuk guru? Teorinya manajer. Teorinya manajer. Teori ini atau 5 posisi kontrol ini yang paling cocok untuk kita lakukan di masa saat ini adalah guru sebagai manajer. Jadi ketika anak melakukan suatu kesalahan, maka kita akan mengembalikan pada kesepakatan yang sudah ada atau keyakinan yang sudah dibuat bersama. Meskipun suatu ketika kita juga membutuhkan sebagai pemantau suatu saat. Seperti ojo simpan posisi tukang hukum. Kalau saya itu hukum, anak diem tapi tersimpan di dalam hatinya, awas. Oke, sekarang ada beberapa contoh kalimat, patuhi aturan saya atau awas. Jadi kalimat termasuk posisi kontrol sebagai apa? Hukum. Sebagai hukum ya. Yang kedua, ayo bantulah ibu ya, demi bapak ya. Kalau kalimat itu muncul, posisi kontrol apa? Sebagai teman. Terus berikutnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kalimat ini adalah kalimat yang muncul dari mulut seorang guru yang punya fungsi kontrol manajer. Bapak Ibu, berikutnya adalah dalam menghadapi suatu siswa
tentunya kita tidak selalu lurus-lurus saja. Pasti ada hal yang kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang tidak menyenangkan. Tidak semua siswa itu paham dengan apa yang seharusnya dilakukan, sehingga ada siswa atau murid kita yang cenderung kadang-kadang kita membuat kita capek. Banyak pelanggaran-pelanggaran kalau berbicara online. Nah, di situ kita ada satu teori yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan apa yang dihadapi oleh siswa. Kalau kita guru BK terbiasa melihat ketika ada anak seperti itu bukan suatu pelanggaran dari kita, tapi ada suatu hal, ada satu hambatan dari perkembangan siswa. Kalau di dalam teori ini ada yang namanya segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika ada anak kita melakukan suatu kesalahan, maka yang perlu kita lakukan pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di keyakinan ini nanti kita mengembalikan keyakinan yang sudah kita buat bersama agar anak kembali memahami dan muncul motivasi internalnya untuk memperbaiki diri. Ini menstabilkan dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas baik. Jadi kita ajak anak berbicara, kita berikan pemahaman bahwa memang suatu perbuatan salah itu adalah hal yang wajar. Bukan berarti kita membolehkan berbuat salah, enggak. Setiap manusia punya kelemahan. Setiap manusia atau biasa kita dengar al-insan ma'alul khata' wa isyan, wajar atau melakukan suatu kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah dilakukan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan memenuhi kebutuhan murid atau anak. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini adalah yang tahap akhir. Ketika kita menanyakan keyakinan, anak kita ajak untuk kembali pada ingatan, mengembalikan ingatannya bahwa kita punya keyakinan yang harus kita lakukan bersama-sama. Contoh Bapak ya, sekedar contoh ya. Lemah bijulnya. Jadi ada 3 tahapan restitusi. Nah, ini nggak ada suara nih. Jadi ada 3 tahap. Apa yang kita lakukan dalam menangani siswa bermasalah. Jangan lihat aktornya ya, tapi lihatlah prosesnya. Nah, yang pertama dalam menangani kita fokus. Pemalu masih singguri, masih ngejar. Kalah ganteng sih nggak apa-apa. Dia tertarik. Oke, lanjut Bapak Ibu. Yang pada ini adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama tadi adalah disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Barangkali itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Berikutnya adalah saya kepingin ada sedikit refleksi dari Bapak Ibu. Tapi sebelum itu barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan, monggo. Pak Rako ada pertanyaan, monggo. Terima kasih Pak. Gini, kita itu sudah berusaha untuk membuat suatu anak itu bisa timbul keyakinan pada diri sendiri.
supaya dia itu menyadari bahwa apa-apa yang ada di dalam dirinya itu nanti muncul dan itu tidak paksaan dari orang lain. Tapi hal itu seakan-akan itu kita sulit untuk melaksanakan. Ya, sehingga sudah ada keyakinan kelas sudah ada, tetapi itu adalah untuk melaksanakan itu kelihatannya butuh hal yang lebih ekstra lagi. Nah sekarang tanya saya, bagaimana ya agar keyakinan kelas itu dapat dilaksanakan dan itu adalah dari kesadaran diri. Terima kasih. Terima kasih Pak Ranggo. Cuma satu pertanyaan aja ya. Tuh. Atau ya. Ya, terima kasih teman-temannya. Di sini kan kita sudah belajar dari bahwasannya ada tentang kontrol manajer yang kita harus mengetahui karakter dan juga posisi strategi. Yang saya mau tanyakan, bagaimana cara menerapkan posisi kontrol manajer sedangkan kita tidak mengenal karakter peserta tersebut. Terima kasih. Tidak mengenal. Ya terima kasih. Cukup dua saja, tidak usah lagi. Pertanyaan yang pertama dari Pak Menko terkait dengan bagaimana kita melaksanakan keyakinan kelas. Agar anak-anak kita mau melaksanakan keyakinan kelas yang sudah dibuat, maka kita harus betul-betul memastikan bahwa keyakinan kelas itu betul-betul muncul dari mereka, bukan kita yang men-setting. Berikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengungkapkan semua yang dia inginkan. Berikan kesempatan kepada mereka untuk mengungkapkan apapun yang dia harapkan untuk bisa dilakukan, diyakini dan disepakati. Apapun itu, yang kemudian ketika mereka sudah melakukan itu, maka kita harus memilah dan memilih keyakinan itu sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Kemudian buat kesepakatan atau keyakinan itu dalam bentuk kalimat-kalimat positif. Karena kalimat positif itu juga akan mempengaruhi pola pikir mereka. Sebisa mungkin dan harus suatu keyakinan kelas itu dalam bentuk kalimat positif, bukan negatif. Contoh, kita ingin mensepakati bahwa anak boleh membawa HP, tapi dengan catatan HP harus digunakan dengan baik. Maka kita harus memunculkan kalimat positif, bukan dengan kalimat negatif. Contohnya, jangan bermain HP ketika bapak guru sedang berbicara atau sedang menjelaskan pelajaran. Karena kata negatif itu tidak masuk di alam bawah sadar kita. Yang masuk itu justru positifnya. Jangan main HP. Yang masuk itu justru main HP, bukan jangan. Makanya sering kita melarang anak itu malah seakan-akan seperti diperintah. Ojo pelayon itu, ojo ini gak masuk, saya masuk pelayon. Malah ngayu. Ojo tukaran bukan. Maka buatlah kalimat-kalimat positif. Ojo rame wae. Kita ubah kalimat itu menjadi yang positif. Berperilakulah yang sopan. Untuk dijadikan. Sehingga kita bisa membuat kesepakatan keyakinan kelas itu secara bersama-sama. Ketika itu betul-betul muncul dari mereka dan jadi kesepakatan bukan dari kita ya, bukan settingan kita, tapi betul-betul murni, maka kita akan lebih mudah untuk menjalankan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah kita tidak mengenal semua anak. Bagaimana kita bisa berfungsi sebagai control manager? Nah, tadi yang beragam kita sudah kita bahas terkait dengan restitusi. Solusinya adalah restitusi. Meskipun kita tidak kenal, bagaimana kita tahu bahwa
siswa kita itu luar biasa banyak. Tidak semua siswa kita mengenal satu persatu. Nah solusinya apa? Ya restitusi. Meskipun kita tidak mengenal, kita ajak berbicara. Dimulai dari yang pertama tadi, mulai menstabilkan identitas. Kita mengajak mereka agar kita bisa dekat dulu, kita selami seperti apa, kita berikan pemahaman bahwa wajar kita sebagai manusia melakukan suatu kesalahan. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita lakukan validasi tindakan yang salah. Setelah melakukan yang itu, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas atau sekolah. Kita sampaikan ke anak bahwa kita itu punya keyakinan seperti apa, kita ingatkan kembali, atau kita minta anak itu untuk menyebutkan, minta anak yang bermasalah tadi menyampaikan apa keyakinan kelas yang terkait dengan perilaku yang salah. Sehingga jika kita berpedoman pada ini, kenal ataupun tidak kenal, bisa kita lakukan sebagai fungsi kontrol yang bisa. Cukup Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir adalah refleksi. Langsung saja. Yang pertama ada 4 pertanyaan. Barangkali Bapak Ibu bisa menyampaikan refleksinya. Peristiwa atau hal baik apa yang kita jalani pada hari ini? Monggo, ada yang menyampaikan? Setelah kita berbicara tadi, sebagai bentuk refleksi, kita sampaikan apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini, Bapak Ibu. Amin. Apa Pak Amin? 6 konsep utama yang kita pelajari tadi. Apa Pak Amin? Disiplin, positif, terus restitusi, posisi kontrol, 5 dasar kebutuhan manusia. Terus yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Senang dan bahagia. Yang ketiga, pembelajaran apa yang Anda dapatkan? Kita bisa memahami bagaimana cara yang baik dalam menangani siswa. Nah, dengan cara restitusi. Dan yang terakhir, apa yang akan kita lakukan setelah hari ini? Action, melakukan aksi nyata, tidak lagi menjadi guru penghukum, tapi memposisikan diri sebagai manajer. Terima kasih Bapak Ibu, barangkali itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.